Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dari serial Kitab Kejadian. Mari bersama kita belajar dari perikop tentang silsilah nenek moyang Abraham dari Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya mengajak kita untuk memperhatikan beberapa ayat yang akan saya bacakan, yaitu dari ayat pertama dan kedua, 18 dan 19 serta 24 sampai dengan 26. Demikianlah firman Tuhan. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakkan Arpaksad. 2 tahun setelah Airba itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakkan Arpaksad, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakkan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakkan Rehu, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakkan Terah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakkan Abram, Nahor, dan Haran. Saudara yang terkasih, seringkali ketika kita membaca Alkitab secara keseluruhan, kita melewatkan perikop tentang silsilah yang tercatat. Padahal catatan silsilah ini juga adalah firman Tuhan. Apa sebenarnya maksud Tuhan memimpin penulis Alkitab mencatat silsilah? Saudara, ketika saya menyelidiki dan merenungkan, ternyata ada banyak kebenaran firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saya. Secara khusus, hari ini di dalam perikop tentang silsilah nenek moyang Abraham yang dimulai dengan Sem, anak sulung Nuh, dan dilanjutkan dengan 8 generasi yang diturunkannya sampai kepada Abram, yang adalah Abraham, bapa orang beriman. Dari silsilah nenek moyang Abraham ini, kita melihat kesetiaan Allah akan janjinya kepada Nuh yang dipilih untuk menyelamatkan manusia dari kepunahan. Ketika Nuh beserta keluarganya berjumlah 8 orang keluar dari Batra setelah air bah surut, Allah berjanji kepadanya dengan tanda busur dan pelangi di langit. Allah berjanji tidak akan lagi memusnahkan manusia dengan air bah, walaupun yang ditimbulkan dari hati manusia adalah kejahatan atau dosa semata-mata. Dan Allah kemudian juga memberkati Nuh dan keluarganya untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi bumi. Saudara, janji itu betul-betul digenapi oleh Tuhan di dalam silsilah yang dicatat ini, di mana keturunan anak Nuh, terutama Sem, dalam perikop ini dikatakan memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Dan walaupun nenek moyang Abraham ini tidak luput dari dosa dan kejahatan yang ditunjukkan, dengan umur dari keturunan Sem yang semakin hari semakin berkurang. Mulai dari anak Sem, Arpaksad yang hidup 430 tahun, sampai pada Nahor, kakek Abraham yang hidupnya tinggal 138 tahun. Dosa dan kejahatan manusia pada zaman Abraham semakin menjadi dengan kesombongan dari umat manusia. Karena itu Allah memilih Abraham untuk memberikan janji yang baru, yaitu melalui keturunannya segala bangsa yang telah tersebar di seluruh bumi setelah peristiwa Menara Babel akan mendapatkan berkat. Ini adalah berkat anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Dan saudara, Allah tetap setia pada janjinya kepada Abraham. Karena setelah 2000 tahun lebih, janji tersebut digenapi dalam pribadi anak Allah, Yesus Kristus, Mesias, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat manusia,
Dia yang dilahirkan dari anak darah Maria, hidup selama 33,5 tahun, melayani 3,5 tahun, mati di kayu salib bagi pengampunan dosa-dosa kita, dan bangkit dari antara orang mati untuk mengalahkan kuasa maut dan dosa, serta naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita umatnya, yaitu kehidupan kekal untuk selama-lamanya di dalam kemuliaan Allah. Saudara sekalian, mungkin dari antara kita pada saat ini ada yang sedang meragukan kesetiaan Tuhan akan janji dalam firman Tuhan. Kiranya melalui perenungan kita hari ini kita kembali diteguhkan bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, adalah Allah yang berjanji. Dan Dia adalah Allah yang setia pada janjinya. Dan Dia juga pasti akan menggenapi setiap janji firman-Nya pada waktunya. Mari kita mengikuti jejak Abraham yang beriman kepada Tuhan dan setia berpegang kepada janji Tuhan yang ya dan amin. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa